Seru, game bareng Kadispan jajaran TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut tangkap 1 kapal ikan asing berbendera Vietnam. Bukanlah kesabaran jika masih memiliki batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih memiliki rasa sakit. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Mayfy News edisi Rabu 22 Juni 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Seru, game bareng Kadispan jajaran TNI Angkatan Laut. Bukan sembarang game, tetapi game yang menguji kekompakan dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut melaksanakan outbound Kadispan jajaran TNI Angkatan Laut bersama personil Dispenal sebagai rangkaian Rakernispan TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Berbagai game digelar yang dipandu oleh tim dari Pusat Psikologi TNI, diantaranya Follow the Gesture, Water Relay, Toxic Waste, and Capture the Fight. Sesuai moto Dispenal, Trace, True, and Trust, Kadispenal Laksamana TNI Julius Wijoyono berharap melalui outbound pada Rakernispan TNI Angkatan Laut 2022, misi penerangan TNI Angkatan Laut menuju peradaban baru kehumasan TNI Angkatan Laut dapat terrealisasi melalui kesamaan persepsi, pikiran, dan tindakan. Jadi untuk kami dari Dispen Armada 3 merupakan suatu kebanggaan. Kami dari Indonesia Timur datang ke sini bersama komunitas penerangan TNI Angkatan Laut, di mana kita mendapat suatu kebersamaan, kesatuan, sehingga visi misi yang telah disampaikan dari atasan kita akan sama. Ini merupakan sebuah kehormatan karena di dalamnya terwujud satukan hati, Pak. Di dalam satu hati akan muncul di sana kesatuan kerja. Bagaimana menyelesaikan semua problematika dengan semua yang ada, dan kami bisa bersinergi untuk menyelesaikan semua problematika dengan hasil maksimal. TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan penyelundupan diduga narkoba. Sementara itu TNI Angkatan Laut juga menangkap 1 kapal ikan asing berbendera Vietnam. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan kapal jenis sampan kalup yang menyelundupkan narkoba melalui alur Sungai Bagan Asahan, Sumatera Utara. Tim Satgas Intelijen Lanal Tanjung Balai Asahan mencurigai sebuah kapal. Kemudian Patkamla melakukan pengejaran dan pemberhentian terhadap kapal tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan muatan kapal, ditemukan kotak fiber warna kuning, diduga berisi 19.980 gram ekstasi dan 12 bungkus sabu-sabu. Selanjutnya kapal dibawa menuju ke Lanal Tanjung Balai Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. TNM akan senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dan memberantas peredaran narkoba, di mana hal tersebut sesuai dengan perintah dan instruksi Bapak Kasal sebagai bentuk keseriusan TNI dalam rangka untuk pemberantasan peredaran narkoba di negara Republik Indonesia. Maraknya illegal fishing di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan dalam sektor kelautan dan perikanan. Guna menjalankan operasi Rakata Jaya 22, kapal perang Republik Indonesia Sultan Taha Saifuddin 376, PKO Gugus Tempur Laut Kormada 1 berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap 9 anak buah kapal serta kelengkapan dokumen. Dari hasil pemeriksaan, kapal tersebut melakukan tindak pidana perikanan, yaitu dengan melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat izin serta penggunaan alat tangkap trowel yang diduga melanggar penangkapan ikan di perairan Indonesia. Sementara itu, Komandan KRI Sultan Taha Saifuddin 376, Letkol Laut Pelaut Bambang Budiono menyerahkan kapal ikan asing tersebut kepada Pasop Selanal Ranai Mayor Laut Pelaut Pitrajaya Purnama guna menjalankan proses lebih lanjut.
Dua unsur Konin Lamil melaksanakan flash exercise di tengah laut. Sementara itu dari Koarmada 2 menggelar pelayaran kebangsaan dan bahari. Sebagai poros maritim dalam mendukung Angkatan Laut Militer, sebagai tugas utama Komando Lintas Laut Militer KRI Teluk Parigi 539 bersama KRI Tanjung Kambani 971 yang sedang berpapasan di lintas laut perairan selatan, Pulau Boton, Sulawesi Tenggara, melaksanakan flash exercise atau latihan komunikasi dengan menggunakan isyarat lampu. Tujuan dari kegiatan ini guna membina dan meningkatkan kemampuan serta kompetensi prajurit KRI khususnya prajurit yang membidangi komunikasi, serta memanfaatkan waktu yang ada selama pelayaran dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan laut di sekitarnya. Lembaga pendidikan yang memiliki nama besar wilayah Surabaya, yakni Universitas Airlangga dan Universitas Hang Tuah, bekerja dengan Koarmada 2 untuk menggelar pelayaran kebangsaan dan bahari menggunakan KRI Makassar 590 yang merupakan satuan kapal amfibi. Dalam kegiatan ini, Kas Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Rahmat Jayadi mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TSNP Huta Barat memimpin upacara pembukaan pelayaran yang bertempat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya. Dengan mengusung tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, diharapkan para peserta pelayaran merdeka dalam belajar atau menuntut ilmu untuk memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi. Muhibah Budaya Jalur Rempah Nusantara bertolak dari kota Ambon. Dari Ambon kita beralih ke Jayapura, di mana para prajurit Lantamal 10 laksanakan uji terampil Glagaspor. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Said Latukonsina beserta Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid, tokoh masyarakat serta masyarakat Banda Neira, melepas KRI Dewa Ruci dan peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah Nusantara 2022 di Pelabuhan Banda Neira. Pelepasan KRI Dewa Ruci dilaksanakan dan didahului dengan perlombaan belang adat yang merupakan perlombaan perahu adat penduduk Pulau Banda dan tarian-tarian dengan suasana haru bercampur gembira yang dikelilingi alam pemandangan dengan keindahan air laut berpadu birunya langit menjadi pemandangan yang penuh keindahan. Dalam sambutannya, Dan Lantamal menyampaikan kepada seluruh peserta agar menjaga keselamatan selama pelayaran dan berharap semoga seluruh peserta dan anak buah kapal KRI selamat sampai tujuan. Tetaplah semangat dalam mengarungi samudra yang luas seperti para leluhur-leluhur kita. Komando Armada 3 melaksanakan uji terampil Glagaspor Pangkalan tingkat 1 dan 2 tahun 2022 pada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura, Papua yang dilaksanakan selama 4 hari. Dalam kegiatan ini, Komandan Lantamal 10 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nuri Andrianis Jatmika mengharapkan agar para prajurit melaksanakan uji terampil pangkalan P1 dan P2 ini dilaksanakan dengan serius dan semangat serta mengedepankan zero accident sehingga mendapat hasil penilaian yang baik. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jelas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.